Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Fahmi, saya dari Surabaya, MI Al-Fitrah. Saya akan membuat video pembelajaran terkait UKIN dari IAIN Metro Lampung. Nah, materi yang saya buat adalah tentang akidah akhlak kelas 5, yaitu tentang akhlak tercela, ragus, dan kikir. Nah, asal perguruan tinggi saya adalah dari Setai Al-Fitrah Surabaya. Saya lahir tanggal 7 Maret tahun 93. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, seperti biasa kita akan mengingat karakter 9C dari sekolah kita. Masih ingat karakter 9C? Masih. Coba kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Cinta itu pengetahuan teknologi, cinta dengan sekitar, cinta diri sendiri. Kelas 6A. Alhamdulillah, pagi hari ini semangat sekali untuk belajar. Nah, pada hari ini kita akan mengingat salah satu karakter yang harus kita terapkan setiap hari. Hari ini kita akan menerapkan dengan cinta kepada orang tua. Coba sebutkan, kira-kira cinta kepada orang tua itu apa saja? Membantu orang tua, apalagi? Mendoakan orang tua, apalagi? Berangkat sekolah dengan semangat, apalagi? Berbakti, salim kepada kedua orang tua. Bagus sekali, itu adalah karakter 9C sekolah kita MI Al-Fitrah. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, kita baca doa dulu bersama-sama, yang khusyuk, yang tenang. Sikap berdoa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina ya rabbal alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Habibil Mahbub Syafi'il ilmi wa mubarizil qulub wa ala alihi wa sahbihi Allah
tibbil qulubi wa dawaiha wa biyadil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa bidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin hilati adrik ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim mudhibil nisyan binuri wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Karena sebelum Ustaz mulai kita absen dulu ya. Ya. Ardiansyah. Bagus. Faizul. Noval Aziz. Raditya. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, masih ingat enggak pelajaran materi yang kemarin? Masih. Itu tentang apa? Akhlak mahmudah dan mazmumah. Nah, akhlak mahmudah kemarin apa saja? Betul sekali, membantu orang tua, membantu teman atau yang lain, dan berinfak kepada sesama atau fakir miskin. Itu adalah contoh akhlak mahmudah. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi baru, yaitu bab ke-10 tentang apa? Serakah dan kikir. Kira-kira kalian tahu enggak apa itu kikir dan tercela? Nah, dilihat, coba dilihat. Ada gambar apa? Yang kalian lihat? Orang dan harta. Nah, apa ya yang kalian pikirkan tentang dua gambar ini kira-kira? Serakah. Terus apa lagi? Kikir. Betul sekali. Pinter. Serakah dan kikir ini termasuk akhlak yang tercela, atau bahasa Arabnya apa? Mazmumah. Nah, jangan sampai terbalik. Akhlak mahmudah itu adalah akhlak baik, akhlak mazmumah adalah akhlak tercela, akhlak buruk. Pinter. Sekarang dilihat gambar selanjutnya. Nah, kira-kira yang pertama, Ziki, apa pendapat Ziki tentang gambar di atas tadi? Kurang baik. Orang yang serakah dan kikir. Bagus. Sekarang Alfian, kira-kira apa yang harus dihindari jika menemukan atau bertemu dengan orang yang mempunyai sifat seperti itu? Menasehatinya. Bagus sekali. Sekarang Izul, coba contohkan satu. Apa ya yang kira-kira pernah kejadian dengan Izul tentang akhlak tercela atau tentang sifat kikir? Sombong. Apalagi? Serakah. Betul sekali. Kita lihat materi yang selanjutnya. Isi materi yang pertama adalah menghindari sifat serakah. Coba dilihat di layar semuanya. Nah, apa? Coba kalian baca dulu. Apa ya kira-kira inti pokok dari mengenal sifat serakah? Sifat serakah itu berarti nama lainnya sifat apa? Rakus, tamak. Bagus. Kira-kira kita dalam agama Islam boleh tidak mempunyai sifat serakah atau kikir? Tidak boleh. Nah, dilihat selanjutnya ke layar slide selanjutnya. Nah, ini sesuai dengan sabda Rasulullah,
jika anak Adam itu diberikan satu lembah emas, dia akan mencari yang kedua. Ini maksudnya itu apa? Tidak pernah merasa bersyukur, tidak pernah merasa puas. Disitulah muncul rasa serakah. Allah berfirman dalam surat apa? Al-Humazah. Coba dibaca bersama-sama. Yahsabu anna malahu akhlada kalla layumbaranna fil hutama. Cukup kita baca tadi itu mengartikan tentang apa artinya, yaitu apa? Celaka bagi orang yang terus apa lagi? Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Mengumpulkan harta itu maksudnya apa? Dia tidak bersyukur, berarti mempunyai sifat serakah. Terus menghitung-hitung maksudnya apa? Tidak mau membagi, berhitung, iki nggonku. Nah, seperti itu termasuk wailun, orang yang bagus. Baik, lihat anak-anak, selanjutnya materi selanjutnya adalah dilihat. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang serakah, yaitu yang pertama apa? Terus 2, 3, 4. Pinter. Itu adalah 4 ciri-ciri orang serakah yang mudah kita kenali. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Nah, sebab-sebab orang menjadi kikir apa saja, coba dilihat. Selanjutnya adalah dilihat bahayanya sifat kikir. Yang pertama adalah jauh dari kasih sayang Allah. Bahwasanya apa? Kalau orang-orang yang kikir dan serakah pasti akan dijauhi dari Allah. Maksudnya jauh dari hidayah Allah, akan sulit menerima hidayah Allah. Yang kedua, hatinya selalu resah dan gelisah. Apa ya resah dan gelisah? Ada yang tahu? Tidak tenang, apalagi? Tidak apa? Selalu merasa khawatir. Khawatir terhadap apa? Dunia, hartanya, betul sekali. Yang ketiga ini nak, dijauhi apa? Orang lain. Itu adalah salah satu apa? Bahayanya sifat kikir, yaitu dijauhi oleh orang lain. Misal ini ada teman kita yang pelit sekali. Kalau pelitnya setengah-setengah lumayan, ini pelit sekali, tidak mau berbagi. Aku njaluk mau, tapi giliran dia minta seenaknya. Ada atau tidak? Nah, teman-teman seperti itu pasti lambat laun akan dijauhi oleh orang lain. Lanjut selanjutnya adalah tidak mendapatkan ketenteraman hati, sama dengan hati yang selalu resah. Yang kelima apa? Menjadi temannya setan. Kikir itu termasuk perbuatan setan. Yang keenam apa? Melalaikan kewajiban. Apa kewajiban kita kepada sesama? Saling menolong, saling berbagi. Betul sekali, kalian betul. Terus yang selanjutnya merusak kerukunan dan kedamaian. Artinya apa? Setelah tidak mau berbagi pasti ada bermusuh. Aku gak mau berteman dengan dia, aku gak mau berteman dengan dia, seperti itu pasti. Dan yang terakhir apa? Mendapatkan azab ya, di dunia dijauhi oleh orang lain, di neraka kelak mendapatkan azab Allah. Sampai sini penjelasan tentang sifat kikir dan bahaya, baik sebabnya. Ada yang ditanyakan? Karena dari penjelasan tadi terkait sifat kikir, bahaya, sebab, dan
lain sebagainya. Ada yang ditanyakan? Saya. Oh bagus. Fakih apa nak? Mengapa sifat kikir harus dijauhi? Ada yang bisa jawab kenapa sifat kikir harus dijauhi? Oh Mas Zen, apa jawabannya Mas? Sifat yang tercela atau buruk. Sifat yang tercela atau buruk. Ada yang lain? Apa Mas Farel? Kenapa orang yang memiliki sifat serakah didekati setan? Oh gitu, ada pertanyaan lagi. Kenapa orang yang serakah atau kikir dijauhi, didekati oleh setan? Ada yang bisa jawab? Bagus Mas Izul. Apa jawabannya Mas? Karena dia serakah. Karena dia serakah, tidak mau berbagi, merasa semuanya harus menjadi miliknya. Kita lanjutkan ya materi selanjutnya. Nah, cara menghindari sifat kikir dan serakah. Yang pertama adalah bersyukur. Yang kedua, jauhi dari sifat iri dan dengki. Iri kepada teman itu tidak boleh. Wah, Alfian rumahnya bagus, aku iri. Oh, Akbar mobilnya banyak, aku iri. Itu adalah sifat iri namanya, tidak baik. Semua orang mempunyai rezeki masing-masing. Allah sudah ngerti bagaimana harus membagi rezekinya. Misal Akbar tidak dikasih mobil, dia tidak bisa berangkat haji, tidak mau berbagi kepada orang lain, akhirnya menjadi orang yang buruk. Allah tahu mana yang terbaik buat kita. Itu adalah salah satu contohnya saja. Ya, tidak boleh iri kepada orang lain. Tapi ada satu keirian yang boleh kita lakukan. Iri kepada kecerdasan orang lain atau teman kita. Kita harus iri dengan cara apa? Rajin belajar. Itu adalah iri yang diperbolehkan. Nah, baik, selanjutnya adalah berusaha hidup sederhana. Tidak usah ikut apa bahasa yang sekarang itu nak? Gaul. Apa? Tren, ikut tren. Ya, yang merasa apa kita tidak mampu tapi merasa dicukup. Nah, diminta apa? Minta lebih. Lanjut, selanjutnya adalah menjauhi sifat iri dan dengki tadi sudah. Terus mengingat azab Allah, bahwasanya orang kikir dan serakah itu pasti diazab. Yang selanjutnya adalah menyadari bahwa harta yang ada di dunia ini adalah milik Allah dan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Lanjut, selanjutnya adalah ini. Nah, lawan dari sifat serakah adalah apa? Qanaah, yaitu apa? Menerima apa saja yang sudah diberikan oleh Allah. Itu adalah cara lain dengan bersyukur. Betul sekali. Selanjutnya, nah, ini hikmah menghindari sifat serakah. Hikmahnya apa? Hikmahnya apa nak? Nah, ini adalah hikmahnya. Yang pertama, selalu mensyukuri nikmat Allah, mendapat hati, terus dapat menerapkan ikhlas. Yang keempat, 5. Nah, yang terakhir adalah jauh dari sifat iri dan dengki. Ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat, ya kita terima. Oh, alhamdulillah kelas 6A ini dapat mobil semua, bisa berangkat haji semua, ya diterima. Kelas 6B, kelas 6C tidak boleh iri. Oh, kelas 6A kok bisa sukses seperti itu? Ya karena kelas 6A itu selalu bersyukur, selalu mempunyai sifat dermawan. Setiap hari Jumat selalu mengadakan infak. Ya, itu adalah salah satu hikmahnya menjauhi sifat serakah. Karena materi yang saya sampaikan tadi sudah selesai. Sekarang kita bagi berkelompok-kelompok ya. Dari kelompok itu nanti akan saya kasih tugas kerjakan dengan kelompok masing-masing. Oke? Kelompok 1 ini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 ya. Ini bisa dibalik sesuai kelompoknya masing-masing. Gabung balik. Masuk. Oh, jadi 5. Nah, wis kayak gitu aja. Nah, nanti diatur. Kelompok 1, kelompok 2,
muter. Nah, soal yang sudah Ustadz bagikan silahkan mulai dikerjakan, didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Nanti setelah itu akan saya panggil satu-satu ke depan dengan membawa soal yang sudah ada jawabannya. Hasil diskusi kalian, teman-teman kalian berkelompok akan memaparkan ke depan. Yang Ustadz panggil silakan bisa maju. Silakan kelompok 3 bisa maju. Jika akan menjawab soal hasil diskusi kita. 1. Sifat serakah adalah B. Mengambil hak orang lain. 2. Orang yang kikir biasanya C. Yaitu menyimpan hartanya dan enggan membantu. 3. Korun mendapat azab dari Allah karena C. Serakah dan kikir. Sekian jawaban dari kami. Terima kasih. Alhamdulillah, baik anak-anak, tadi sudah kita lihat teman kita sudah maju untuk menjawab pertanyaan setiap kelompok yang sudah dibagi tadi. Nah, sebagai penutup sebelum kita selesaikan pembelajaran hari ini, kita ingat-ingat dulu materi tadi tentang apa? Serakah dan kikir. Serakah dan kikir termasuk akhlak apa, Nak? Tercela dan arak buruk. Kita harus menghindari atau mengikuti? Kita harus menghindari atau mengikutinya? Menghindarinya. Supaya apa? Kita selamat di dunia dan di akhirat. Ya, kita sebagai orang muslim harus menjauhi segala amal yang buruk. Salah satunya adalah serakah dan kikir. Nah, cara menghindarinya tadi apa? Banyak-banyak sedekah. Kalau ada orang minta-minta ke rumah kita jangan menolak. Misal kok terpaksa menolak, apa harus kita lakukan? Meminta maaf, apalagi mendoakannya, apalagi betul sekali, menolak dengan lemah lembut. Jangan sampai kita membantah. Itu adalah salah satu cara kita terbebas dari sifat serakah dan kikir. Dengan berbagi, Allah akan menambahkan rezeki kita sesuai dengan firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kita bersyukur dengan cara apa? Berbagi kepada sesama, itu Allah akan nambahi. Kita sedekah 1000, ditambah Allah dilipat gandakan menjadi 10.000, dan begitu seterusnya berlipat-lipat ganda. Tapi sebaliknya, kalau kita kufur, apa itu kufur tadi? Pelit, apalagi, dan serakah, itu termasuk kufur nikmat. Nah, itu akan dicabut nikmatnya oleh Allah. Sampai sini paham? Paham, bagus. Ingat nak ya, semangat belajarnya, tetap belajar di rumah meskipun setelah pulang sekolah. Ibadahnya juga jangan sampai bolong. Sholat waktu ada berapa kali dalam sehari semalam? 5. Bagus sekali. Baik, itu saja dari saya. Kita akhiri pertemuan kali ini. Kita baca doa bersama-sama dengan tutup doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya yang semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.